Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang dan salam sejahtera. Puji syukur atas kepada Allah yang mana karena limpah hidayahnya kita bisa berkumpul pada hari ini dengan sehat walafiat. Selanjutnya saya berterima kasih terima kasih kepada seluruh penguji pada siang hari ini karena sudah berkenan hadir pada sidang ini, dan selanjutnya saya berterima kasih pada dosen pembimbing saya yakni Bapak Dr. Firdaus Ayu Yakin, MBI, dan Bapak Ari Purwantoro, MBD. Mohon izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Optimalisasi APE Alat Peraga Edukatif dalam proyek penguatan profil pelajar Rahmatan lil Alamin nilai tatawur ikrar melalui model pembelajaran tim games turnamen di FINU Traksan. Selanjutnya, apa yang melatar belakangi saya meneliti skripsi ini? Yang pertama karena ada dari saya melihat dari KMA 450 tahun 2024 di mana Direktorat Kurikulum, Sarana dan Prasarana dan Kelembagaan dan Kesiswaan atau disingkat dengan KSKK biasanya oleh Kementerian Agama RI, di mana ingin mengembangkan kurikulum merdeka yang berbeda dengan kurikulum sekolah di umum dan madrasah berbeda. Ingin membedakan antara sekolah umum dengan sekolah madrasah di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi, apa bedanya Pak kurikulum madrasah dengan sekolah itu? Jadi maka dari itu dari KSKK yang dikeluarkan ada yang P5 dan P5 PPRA. Profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Yang pertama profil pelajar Pancasila yang sudah banyak diteliti dan dikeluarkan. P5 itu apa? P5 profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, dan setelah itu dikembangkan kembali oleh Kementerian Agama di tahun 2022 KMA 347. Jadi dicetuskan bahwasanya untuk membedakan mana sekolah umum dan sekolah yang di bawah naungan MI, naungannya Kementerian Agama, dicetuskan bahwasanya ada profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, setelah itu di tahun 2022 dicetuskan dan dikeluarkan kembali tujuan KMA nomor 450 tahun 2024. Jadi sangat-sangat hangat Ustaz. Makanya ini yang melatar belakangi saya untuk meneliti ini. Untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh dengan mengedepankan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik selain dengan akademis, juga ingin mengembangkan nilai-nilai spiritual yang lebih seperti akhlakul karimah, juga mengedepankan adab dan banyak lagi. Nah, maka peneliti saya di sini memilih pendekatan menggunakan alat peraga edukatif dalam menggabungkan materi profil pelajar Rahmatan lil Alamin dengan model pembelajaran kooperatif TGT (Team Games Turnamen) melalui pendekatan proyek penguatan profil pelajar Rahmatan lil Alamin nilai tatawur etika. Itu digunakan untuk mata pelajaran apa? Agama. Bisa agama. Itu bab apa yang diajarkan waktu jenengan meneliti? Bab sholat. Jadi ada pengaplikasiannya selain dari APE, alat peraga edukatif yang dibikin sama teman-teman santri, teman-teman peserta didik, juga ada pengembangan yang dilakukan oleh guru seperti pembelajarannya, model pembelajarannya PGP. Dan pengaplikasiannya itu sholat duha berjamaah yang biasanya di setiap kelas ada, dan nanti diaplikasikannya di alun-alun di FINU. Oke, kalau sholat berjamaah itu tahu hadisnya? Sholat berjamaah. Tapi saya sudah menyiapkan kalau P5 PPRA ini akhlakul karimah, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan al-adabu fawqal ilmu. Ya. Berapa murid di sana? Untuk kelas saya di kelas 2 Ustaz. Jadi ada 4 kelas, 2D. Itu di 2D ada 30. Ya, maksud
mulai jawab ya. Ada berapa bab ini? Bab sampai bab 5. Bab 5. Biasanya kalau sesuatu yang menarik itu ditulis di bab berapa? Menarik Sesuatu yang unik itu biasanya ditulis di bab di bab 4. berapa? Bab 4. Betul. Yang menarik. Mm-mm. Oh, mungkin di bab 1 karena latar belakang saya, latar belakang saya. Belakangnya. Ya. Ya. Rumusan masalah di bab berapa? Di bab 1. Kajian teori di bab Kajian teori di bab 2. apa yang dibahas di kajian teori? Ada 3. Ada Ya. 3. Jadi yang pertama, apa profil pelajaran materi alami itu? Yang kedua, model pembelajaran TGT itu apa? Dan bagaimana optimalisasi APE dalam pembelajarannya? Ya, kemudian untuk mendapatkan data menggunakan apa? Metode kuantitatif menggunakan teknik penelitian data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ya, siapa yang diwawancarai? Ustazah. Kebetulan saya oleh Ustaz, jadi Ada di sini. Ada. Ditulis. ada. Ya, Saudara, berapa orang diwawancarai? 5 orang. 5. Mereka 5 itu sebagai apa? Sebagai pertama dari kepala sekolah, pengaplikasian dari P5 PPRA ini Ustaz. Yang kedua guru kelas. Ya. Guru kelas. Bab 4 itu masalah apa? Masalah bab 4 tentang pembahasan temuan hasil penelitian, Ya, di mana Bab. ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bab 5 itu tentang apa? Kesimpulan ada kesimpulan dan saran. Bukan kesimpulan. Bab 5 itu apa? Bab 5 kesimpulan dan saran. Jadi ada Bukan. hasil dari rumusan masalah. Bukan. Bab 5 itu apa? Judul utamanya. Judul utama bab 5. Bab 5 itu apa namanya? Kesimpulan. Bukan. Ya mau penutup besar. Untuk ya. Isinya kesimpulan. Kesimpulan itu menjawab apa? Kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Ada 2 poin. Ada berapa rumusan masalah? Ada 2 Ustaz, dan Kesimpulannya ada berapa? ada 2. Itu kira-kira terjawab sudah? Terjawab Ustaz. Ya. Yang pertama, upaya optimalisasi APE untuk mengimplementasikan P5 PPRA ini. Bagaimana upaya guru untuk mengaplikasikan ini. Yang kedua, hasil dari optimalisasi APE ini Ustaz. Selama meneliti apa temuannya di sana? Temuan yang pertama, implementasi dari APE-nya. Dari APE yang pertama dibuat APE alat peraga edukatif, itu sebuah puzzle, ada di sini Ustaz, foto-fotonya, puzzle-nya. Setelah itu oleh guru, bukan hanya untuk kan puzzle ini sangat bikin menarik anak-anak Ustaz. Jadi sangat cepat dipikirnya anak-anak, apalagi SD, untuk mengingat tata cara sholat puzzle-nya. Setelah itu guru mengajarkan kembali dengan tim games turnamen, di mana guru membuat sebuah tim, ada 30 jadi 10 tim, ya satu tim 10 orang, dan nanti dikasih puzzle-nya, nanti di turnamenkan Sekarang tinggal di mana? di Leces, Di rumah atau di pondok? di kos Kos. Iya. Mana rumahnya? Leces Pondok Dubulu Ustaz. Pondok Ulu ya. Ya, Senang sudah mau jadi sarjana? alhamdulillah Ustaz. Orang tua bapak ibu mendukung kuliah. Sangat mendukung Ustaz. Sekarang apa? Oke. Di sini rahmatan lil alamin. Saya Ustaz. Ada berapa nilai? Ada 10 nilai, tapi Sebutkan coba. kalau sebutkan insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Yang pertama ada Ustaz, adu. taat tuh gimana kalau dipraktikkan? Ada fakul ilmu Ustaz. Jadi contoh kecil bagaimana ilmu ada di atas ilmu. Jadi benar-benar sangat apa ya Ustaz. Jadi contoh saya dulu sempat di SD kan Ustaz. Jadi teman-teman saya itu high semua Ustaz. Jadi tinggi semua pemikirannya. Tapi ketika saya bertemu waktu itu di MTS, saya ikut olimpiade di SMA
kurang baik dalam adab ilmu. Jadi pentingnya adab dan di atas ilmu. Yang kedua, karena saya judulnya Ustaz, mohon maaf Ustaz, karena saya judulnya nilai tata boga etika fokus di dinamis dan inovatif, saya kurang mempelajari dari 10 nilai ini. profil rahmatan lil alamin. Tapi Nilai kan tata bersangkut boga pautan. etika. Tapi di spesifikasi nilai tata boga etika. teori yang dipakai, Teori yang dipakai, teorinya siapa ini? teori yang dipakai itu teori Hari Widyastono tentang kurikulum ibarat fondasi kokoh yang menopang pengembangan kepribadian dan kemampuan profesional individu yang pada akhirnya menentukan kualitas SDM suatu bangsa. Itu di variabel pertama cocoknya apa yang kedua? Variabel ke pertama sih. Kalau yang kedua apa teorinya? Menurut berdasarkan untuk variabel kedua melaksanakan program Merdeka Belajar ini, Dahlia Siwagaring, pemerintah membuat programasi guru penggerak, yaitu menggerakkan guru untuk memiliki tanggung jawab sebagai guru pembelajar Merdeka Belajar. Tadi menyinggung masalah kurikulum. Apa tadi? Kurikulum Yang hangat? ya, tujuan KMA 450 tahun 2024, karena yang awal pencetus itu di 2022 Ustaz, P5 PPRK. Setelah dari P5 profil pelajaran Pancasila sudah banyak yang diteliti dan sudah banyak kelemahan dan kelebihan yang ditemukan, dan P5 PPRK ini mungkin masih jarang ditemui untuk diteliti. Informannya ke siapa aja ini? Ke Ustaz Dahlia, ke Ustaz Walili, kepala sekolah, ke Terus? anak-anak, Ada berapa informannya? Ustaz Jumati, kelas 2C, Terus? dan Ustaz Kalau guru kelas 1 siapa? dulu kelas 1 Ustaz. Karena saya meneliti kelas 2 Ustaz, jadi tetapi kalau kelas 1 Ustaz meneliti. Neliti kelas 2, tapi kenapa di sini wawancaranya ke Ke guru kelas 1? Oke, Ustaz. Gimana? Jadi pembahasannya di Ustaz Nurul ini menyeluruh karena sholat duha ini diaplikasikan untuk semua kelas. Tapi kalau kelas bawah, kelas 1, 2, 3 itu cuma di setiap kelas, tapi di hari Kamis itu diaplikasikan di alun-alun. Tapi kalau sudah dari kelas atas itu sudah di alun-alun setiap hari Ustaz. Ini pembimbingnya siapa? Ustaz Firdaus sama Ustaz. Gimana bimbingan ke Mekah? Kan lagi di Mekah dia. Alhamdulillah karena saya sudah dari Sebelum berangkat. Oktober Sebelum berangkat ya. Ya, sebelum Oke, berangkat. itu aja dari saya. Oke, Bu Yani. Alat peraga edukatif. Berarti ini tadi kan fokusnya di bab sholat ya? Ya, Berarti rangkaian itu tuh ada semua. Kayak wudhu, kayak apa ini contohnya? Bentuknya seperti apa? Karena di sini nggak dilampirkan. iya. Ada mungkin Puzzle-nya. Ada maksudnya peraganya. ya, nanti lebih jadi Yang dipakai itu seperti apa gitu? Oke, nanti dilampirkan biar lebih Kan meyakinkan. ini media kan ini kan? media pembelajarannya APE, alat peraga. Itu ya, yang di tengah itu ya. Ya, model ya ada di anu satu di
Udah selesai kan? Ya. Oke, direvisi ya. Direvisi. Bisa ya? Oke. Ayo foto bareng. Kita foto bareng. Kalau kelemahan nanti tanya-tanya sesuai rumusan nanti bilang. Ya. Di antar tunangan orang ngetes ini lah. Berarti itu mana? Ngetes latar rumah. Oh, enggak. Ya, mana ya Iva? Mbak Iva di sebelah desa. Saya Dekat. dandanin nikahnya Mbak Iva.